saya Fatima Azhara, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Tujuan saya di sini ingin memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu apa itu tanda bahaya pada kehamilan? Tanda bahaya pada kehamilan ada suatu kehamilan yang memiliki suatu tanda bahaya atau resiko lebih besar daripada biasanya, baik ibu maupun bayinya. Akan terjadi penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam tanda bahaya pada kehamilan. Apa saja macam-macamnya? Mohon didengarkan ya ibu-ibu. Terima kasih. Yang pertama ada keluar darah dari jalan lahir. Pada kehamilan 7-9 bulan, meskipun hanya sedikit darah yang keluar, tetap merupakan ancaman bagi ibu dan janin. Karena mengindikasikan bahwa sesuatu telah terjadi, seperti adanya pelepasan plasenta sebelum waktunya, atau indikasi plasenta menutupi jalan lahir, dan sebagainya. Yang kedua adalah keluar air ketuban sebelum waktunya. Yang dinamakan ketuban pecah dini adalah apabila terjadi sebelum persalinan, berlangsung yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauteri atau oleh kedua faktor tersebut. Juga karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks, dan penilaiannya ditentukan dengan adanya cairan ketuban di vagina. Yang ketiga ada kejang. Pada umumnya, kejang didahului oleh makin memburuknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, kemudian kejang. Kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklamsia. Yang keempat, bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Memasuki masa kehamilan, beberapa perubahan tubuh pada ibu hamil antara lain adalah kenaikan berat badan dan sedikit pembekakan pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan wajah. Namun, ibu-ibu harus waspada apabila terjadi pembengkakan pada bagian tubuh tersebut dan diikuti dengan nyeri tungkuk, nyeri ulu hati, dan pusing kepala, bahkan kejang-kejang mendadak, dan disertai pertambahan berat badan yang berlebihan selama hamil. Semua tanda tersebut mengarah pada keadaan keracunan kehamilan atau disebut dengan preeklamsia dan eklamsia bila kejang. Ibu hamil dengan kondisi bengkak, pusing, kepala, nyeri, tengkuk, dan ulu hati, mata berkunang-kunang, wajib segera memeriksakan diri ke bidan dan kesehatan tenaga kerja terdekat. Yang kelima, ada demam tinggi. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan, yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Yang keenam, ada nyeri perut yang hebat. Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah istirahat. Hal ini bisa berarti appendicitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang pelviks, persalinan preterm, gastritis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, absorpsi plasenta, infeksi saluran kemih, atau infeksi lainnya. Yang ketujuh, ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala yang hebat, yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang, dengan sakit kepala hebat tersebut, ibu memungkinkan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsia. Yang ke-8, ada muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan muda. Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada kehamilan trimester pertama. Mual biasa terjadi pada pagi hari. Gejala ini terjadi 6 minggu setelah HPHT dan berlangsung selama 10 minggu. Yang ke-9, ada berat badan ibu hamil tidak naik. Selama kehamilan, ibu diharapkan mengalami penambahan berat badan setidaknya 6 kilo. Ini sebagai petunjuk adanya pertumbuhan janin, tidak adanya
Kenaikan berat badan yang diharapkan menunjukkan kondisi gizi yang buruk pada ibu hamil dan menunjukkan adanya pertumbuhan janin yang terhambat. Dan yang ke-10 ada kelainan letak janin. Normalnya, kepala janin berada di bagian bawah rahim ibu, menghadap ke arah punggung ibu menjelang persalinan. Kepala bayi turun dan masuk ke rongga panggul. Namun, terkadang letak janin tidak normal sampai usia kehamilan 9 bulan sehingga ibu harus melahirkan di rumah sakit supaya ibu dan janin bisa diselamatkan. Kelainan letak janin antara lain yang pertama adalah letak sungsang, kepala janin di bagian atas rahim atau letak lintang. Letak janin melintang di dalam rahim. Jika menjelang persalinan bagian tubuh janin terlihat di jalan lahir, misalnya tangan, kaki, atau tali pusat, maka ibu harus segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Nah, ibu-ibu sudah pada tahu kan apa saja tanda bahaya pada kehamilan? Baik ibu-ibu, kalau ibu-ibu semua sudah paham dan sudah pada mengerti, penyuluhan ini saya tutup. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.